Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merdiana Ferdila, NIM 501200425, kelas 4C Ekonomi Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonometrika, dosen pengampu Bapak Fadlul Mubarak, SSI, MSI. Di sini saya akan melakukan peramalan data pada perusahaan Chani. Baiklah, langsung saja kita akan memanggil atau membangkitkan data perusahaan saya, yaitu Chani. Ini di baris pertama kita running. Sudah, lanjut ke baris kedua. Lalu kita lihat data atas atau head, bagian head. Head, buka kurung, Chani.jk, tutup kurung, kita running juga. Seperti ini hasilnya. Ada date, open, high, low, close, adjective, adjective close, dan volume. Karena tugas saya untuk mencari volume saham pada perusahaan Chani, maka rumus yang saya gunakan ialah seperti ini. Seperti di baris ketiga ini. Kita running. Sudah. Selanjutnya, dari data yang sudah dibangkitkan, kita akan melihat grafik plotnya atau time series plot. Kita running di bagian TS titik plot buka kurung Chani.jk tutup kurung, kita running. Ini dia grafiknya. Ada 500 data. Grafik yang dimunculkan ialah grafik garis. Oke, selanjutnya. Kemudian kita running di bagian library time series. Bagian ini untuk melihat model arimanya. Jadi bisa di-download package-nya terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi langsung saja kita running. Setelah itu, dari data Chani tadi, kita akan identifikasi asumsinya stasioner. Stasioner itu adalah konstan. Stasioner merupakan salah satu asumsi yang harus ada pada model ARIMA. Pemeriksaannya bisa dilakukan dengan teknik ADF test, seperti ini. ADF titik tes, buka kurung, Chani.jk tutup kurung. Kita running. Di sini ADF itu merupakan Augmented Dickey-Fuller Test. Kita langsung saja fokus pada p-value-nya yaitu 0,01. Langsung saja fokus ke p-value dibandingkan dengan alfa. Alfa itu taraf kesalahannya, di mana terlihat keterangan alternatif hipotesisnya stasioner. Kesimpulannya berarti di H0 ditolak karena p-value 0,01 lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Alternatif hipotesisnya stationary. Lalu kita identifikasi ACF. Kita identifikasi ACF. Rumusnya yaitu ACF, buka kurung, Chani.jk, tutup kurung, kita running. ACF ini merupakan singkatan dari autocorrelation function. Ini dia datanya. Bisa kita lihat. Kita mengidentifikasinya dengan cara melihat berapa banyak batang yang menyentuh atau melewati garis. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita identifikasi PACF, partial autocorrelation function-nya. Kita running di bagian ini. Dan ini dia hasilnya.
Masih sama seperti tadi, kita identifikasi garis yang melewati atau menyentuh. Kita identifikasi batang yang melewati atau menyentuh garis putus-putus ini. Oke, langsung kita masuk ke dugaan 1. Dugaan 1 sama dengan Arima, buka kurung Chani, titik JK, koma, order, sama dengan C, buka kurung. Ini 2 adalah P, yang di tengah itu D, dan yang di sebelah kanan itu Q. Kita ganti dengan 0 terlebih dahulu. P adalah order untuk proses autoregresif, atau P ini biasa disebut AR. Kemudian D ini differencing, order yang menyatakan banyaknya proses diferensi dilakukan pada data time series yang tidak stasioner. Kemudian Q ini adalah order yang menyatakan proses moving average atau MA. Masukkan datanya sesuai yang tadi ada di grafik, yaitu 2, 0, dan 9. Kita running. Ternyata ada error. Karena ada error, maka di bagian D-nya itu kita ganti dengan 1. Karena datanya tidak stasioner, maka kita tambah 1. Kita running. Dan benar, tidak ada terjadi error ya. Lalu lanjut ke dugaan 2. Masih sama, rumusnya dugaan 2 sama dengan Arima, buka kurung Chani titik JK, koma order sama dengan C, buka kurung 2, 0, 8. Boleh turun dari angka yang tadi. Kalau yang tadi 9, maka dugaan keduanya boleh 8 untuk MA-nya. Dan jangan lupa di ujungnya itu ada tambahan, setelah tutup kurung itu ada koma, kemudian include titik main sama dengan false, false, tutup kurung. Kita running di bagian ini. Lanjut, kita running di dugaan ketiga. Masih sama rumusnya. Kita running. Kita running lagi di dugaan 4. Rumusnya juga masih sama. Oke. Bisa kita blok di bagian ini, Arima. Dan ini kita running. Seperti ini hasilnya. Kemudian, setelah melakukan dugaan 1-4 ini tadi, maka kita melihat apakah signifikan atau tidaknya dengan cara menggunakan library time series. Ini library time series harus diinstal terlebih dahulu, kemudian kebetulan saya sudah menginstal, maka langsung saja kita running. Kita running di COFES dugaan 1. Di sini terlihat bahwa yang signifikan itu ada di AR2, MA1, dan yang paling signifikan ada di MA2 dan MA8. Lanjut ke COFES dugaan 2, itu yang signifikan ada di MA3, AR1, MA8, dan MA2. Kita lanjut lagi running di COFES dugaan 3. Yang signifikan ada di MA2, MA6, MA7, MA1, MA5, intercept, AR1,
MA4 dan yang paling signifikan ada di MA8. Lanjut di Koofes dugaan 4 kita running. Di sini yang paling signifikan ada di MA3, AR1, MA2 dan yang paling signifikan ada di MA8. Lanjut kita running di bagian residualnya, kita periksa error modelnya, kita cek residual 1 sampai 4. Running residual 1, kita running lagi. Residual 2, residual 3 kita running, kemudian residual 4 kita running. Residual ini dibutuhkan untuk asumsi selanjutnya, apakah modelnya layak atau tidak. Pemeriksaan asumsi layak atau tidak pada time series ARIMA digunakan box text. Ini dia box text. Kita running di bagian ini. Lanjut kita running lagi yang bawahnya, kita running lagi yang ketiga dan kita running lagi yang keempat. Di sini di dugaan 1 p-value-nya di residual 1 p-value-nya 1, kemudian residual 2 p-value-nya 0,9999, di residual 3 p-value-nya 0,998 dan di residual 4 p-value-nya 0,998. Kemudian kita cek akurasi pendugaan error yang dihasilkan dari masing-masing model. Digunakan library forecast, bisa diinstal terlebih dahulu. Karena saya sudah, jadi langsung saja kita running di bagian ini. Ini adalah untuk melihat keakuratan model. Kita running, selanjutnya akurasi dugaan 1. Lanjut akurasi dugaan 2. Lanjut akurasi dugaan 3. Dan yang terakhir akurasi dugaan 4. Di sini kita bisa melihat keakuratan model dengan melihat ME atau mean error atau RMSE-nya. Tetapi saya menggunakan RMSE untuk melihatnya. Untuk menentukan model terbaik, maka bisa dipilih di antara dua ini tadi, ME atau RMSE, ataupun yang lainnya juga bisa. Dan saya memilih di RMSE, itu yang paling kecil ada di dugaan 4, 5394626. Langsung saja kita masuk ke forecast atau peramalan. Di sini rumusnya forecast, buka kurung, dugaan 4, karena saya yang kecil di dugaan 4, kemudian koma, H sama dengan 100, kita running. Ini dia hasilnya, ini dia datanya. 557 itu merupakan forecasting atau peramalannya. Setelah itu kita lanjut ke sini, peramalan. Ini kita running. Sudah. Dan langkah terakhir, kita running di bagian ini. Write titik CSV, buka kurung, peramalan, koma, tanda petik, D, titik 2, garis miring peramalan, titik CSV, tanda petik, tutup kurung. Kita running. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.